Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam canggih dari kami. Bertemu kembali kita di materi berikutnya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang berpikir komputasional bagian 1 untuk sesi kedua, ya. Kalau di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu berpikir komputasional, kemudian kita juga sudah membahas tentang algoritma dasar dalam berpikir komputasional, ya. Di sana ada algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Mungkin kalau kita bahas flashback sedikit, kalau dalam pencarian itu ada dua jenis, ya. Kemudian ada pengurutan juga yang punya beberapa jenis, ya. Di sana kalau pencarian ada binary search dan linear search, sedangkan sorting itu kurang lebih ada 5, ya. Sortingnya ada 5, terdiri dari insertion sort, bubble sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Untuk materi kali ini, di sesi kedua ini kita bicara tentang struktur data. Struktur data itu bagaimana kita bisa menyusun, menyimpan, mengelola data dalam suatu berkas penyimpanan, ya. Jadi kalau secara etimologi, struktur data itu adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan. Nah, karena kita ini berbicara tentang teknologi informasi atau komputer, maka media penyimpanan yang kita gunakan adalah komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sebenarnya struktur data itu pun bisa digunakan di media analog atau selain media penyimpanan komputer. Penerapannya contohnya adalah di perpustakaan. Nah, bagaimana buku-buku itu bisa tersusun secara rapi di perpustakaan, itu salah satu teknik dari struktur data. Itu, ya. Oke. Dalam struktur data yang akan kita bahas itu pun ada 2 jenis. Yang pertama, ada istilahnya disebut dengan stack atau tumpukan. Yang kedua yaitu antrean atau kuewe. Oke. Stack di sini diilustrasikan dengan tumpukan data, gitu kan. Data A, B, C, D yang tertumpuk ke atas, gitu. Tuh. Stack atau tumpukan data adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga, yaitu barisan tertentu yang bisa dihitung, barisan hingga yang terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi yang paling akhir. Nah, posisi ini disebut dengan posisi puncak atau top dari suatu stack. Nah, karena ciri khas dari stack ini penambahan dan penghapusannya data itu hanya bisa dilakukan di posisi terakhir atau topnya, maka konsep atau prinsip utamanya yang ada di stack ini disebut dengan FILO atau juga disebut dengan LIFO. FILO kepanjangan dari first in last out, jadi yang pertama masuk itu nanti yang terakhir akan keluar atau yang terakhir akan bisa dihapus, atau LIFO, last in first out. Yang pertama kali masuk maka pertama kali pula dia nanti yang akan bisa dikeluarkan atau dihapus, gitu, ya. Gitu. Nah, operasi stack itu ada beberapa. Yang pertama, kalau kita lihat dari deskripsinya ini, di sana ada operasi create, membuat stack, ya. Create adalah operator yang menyebabkan stack S menjadi suatu stack hampa.
ya. Jadi membuat stack yang masih kosong. Jadi 0 dan 0, dan top gridnya tidak terdefinisi, ya. Topnya 0, ya. Nulls itu sama dengan 0, kosong. Yang kedua, operasi yang kedua yaitu isEmpty, yaitu adalah operator yang berfungsi untuk memeriksa apakah stack S itu hampa, kosong atau tidak. Hasil dari operasi isEmpty ini adalah bilangan boolean, yaitu true jika kosong, dan dia akan bernilai false jika stack itu sudah ada isinya. Itu. Operasi yang ketiga yaitu push. Push S, elemen. Jadi memasukkan sebuah elemen ke dalam stack S. Push adalah operator yang berfungsi menambahkan elemen E ke stack. Menambahkan. Elemen E akan ditempatkan pada posisi top, ya. Nah, suatu kesalahan atau error akan terjadi jika push dioperasikan pada stack yang sudah mencapai maksimal stack atau disebut dengan overflow. Jadi stack yang sudah terisi penuh, ketika dia dikasih perintah push, maka nanti akan error, meledak, nggak bisa menampung lagi, ya. Jadi push di sini ilustrasinya push S, A, artinya menambahkan A ke dalam top. Topnya masih kosong, berarti dia isi data yang pertama jadinya ini, ya. Operasi selanjutnya yaitu pop. Pop adalah operator yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus elemen top, ya, elemen yang teratas dari suatu stack, ya. Pop S akan, atau posisi teratas dari stack, akan mengurangi nilai dengan 1, ya. Proses ini akan terjadi error jika pops dilakukan pada stack yang hampa atau sudah kosong. Itu, ya. Ilustrasinya seperti ini. Itu yang pertama tentang stack. Nah, yang kedua, selain stack juga ada antrian, ya. Nah, queue atau antrian pada struktur data adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut dengan ujung belakang atau sisi belakang, dan penghapusannya atau pengambilannya itu bisa dilakukan lewat ujung yang lain, yaitu yang ada di ujung depan atau front, gitu, ya. Nah, konsep ini karena dia menyisipkannya di ujung satu dan mengeluarkannya di ujung yang lain, nah, itu dikenal dengan konsep atau prinsip FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali masuk, nanti dia yang pertama kali akan dikeluarkan atau dihapus, atau kata lain LILO, FIFO atau LILO. Jadi last in last out, jadi yang terakhir masuk maka terakhir pula dia akan dihapus, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, operasi apa saja yang diterapkan dalam antrian ini? Yaitu pertama, operasi enqueue. Operasi enqueue itu adalah proses untuk memasukkan atau menambahkan satu data ke dalam antrian, ke dalam queue. Nah, operasi yang kedua yaitu dequeue. Dequeue yaitu proses pengambilan atau penghapusan suatu data dari queue, ya. Jadi dua ini antrian kosong, ketika dia diisi oleh data A, maka dia melakukan operasi enqueue. Itu
gitu ya. Ketika dia dihapus, maka akan melakukan proses operasi dequeue gitu ya. Oke, dua item itu yang terkait dengan struktur data. Yang pertama yaitu tentang stack, yang kedua tentang queue. Oke, nah di materi ini coba kalian bisa menyebutkan beberapa contoh penerapan tumpukan yang ada di lingkungan kalian ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh kasusnya seperti apa. Kalian juga bisa mencari contoh penerapan yang queue atau yang bisa kalian atau pernah kalian alami ya. Nah, selain penerapan queue, kalian juga bisa mencari contoh penerapan dari tumpukan. Contohnya di kasus apa? Nah, kemudian coba kalian analisis berikut ini. Jika ada suatu kejadian, ada kasus nih di sebuah pelabuhan, kita asumsikan di pelabuhan Gilimanuk misalnya ya. Ada banyak bus dan truk yang mau menyeberang, itu membawa bahan makanan, truknya bahan sembako gitu kan, dan ada bus-bus yang membawa penumpang untuk berwisata gitu kan. Mereka sama-sama ingin hendak menyeberang dengan hanya ada sebuah kapal di sana. Nah, sedangkan kapal yang ada di sana itu kapasitasnya itu sangat terbatas, ya kan? Tidak semua serta-merta bisa diangkut semua. Nah, menurut kalian coba analisis teknik apa yang paling tepat untuk bisa digunakan untuk mengurai proses kejadiannya di sana. Sebab kalau tidak diurai, maka akan terjadi kemacetan, misalnya kasusnya seperti itu. Nah, teknik apa kira-kira menurut kalian? Coba jelaskan ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum, salam canggih.